Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'ada, wassalatu wassalamu man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dan saudara sekalian setanah air maupun keluargaan, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan berbagai nikmat yang patut kita sebut alhamdulillah, dan sebagai salah satu cinta kita kepada Nabi, tentu tidak salah saya mengajak kita untuk berselawat dengan lapas kata Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan yang ketiga juga tidak kalah penting berkaitan dengan diri kita, dimanapun kita berada, banyak kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Kenapa kita istighfar? Karena kita manusia biasa, tidak luput daripada kehilapan, kesalahan, dan kekeliruan. Bukan dosa. Jadi oleh karena itu, saudara sekalian setanah air, dalam kancah bingkai kita di Indonesia ini disebut dengan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, patut kita jaga sebagai hasil karya para pejuang, para pahlawan kita yang mereka tidak pernah nikmati dengan darah, dengan tangisan. Tentu kita sudah menikmati. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, salah satu wujud kita bersyukur kepada Allah dan mencintai negara ini, yang pertama dalam hal menangkal paham radikal dan intoleransi itu, kita sebagai warga harus memahami dulu ajaran daripada falsafah Pancasila. Pancasila itu luar biasa, Masya Allah. 5 butir itu kalau kita pahami, bisa menjadikan orang yang baik, orang sadar. Makanya dalam hidup ini, saya sebagai orang yang sudah lansia selalu mengedepankan 2 hal. Pertama, bagaimana menjaga kestabilan NKRI ini, dan kedua, generasi muda. 2 hal ini. Oleh karena itu, dalam menangkal paham radikal ini dan intoleransi, pertama, kita wajib memahami ajaran Pancasila itu dalam bernegara. Yang kedua, kita masing-masing agama yang ada di Indonesia ini, kita harus pahami benar-benar agama yang kita yakini. Islam memahami agamanya, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, harus semua begitu. Kalau agama ini kita pegang dengan baik, secara moderasi, secara tasamu dalam beristilah, aman kita. Makanya dalam Islam itu disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu dikatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah ciptakan kita di muka bumi ini berbangsa, kemudian bersuku, lain bahasa, beda agama. Itu tujuan itu apa? Lita'araf, saling mengenal, saling menyapa, saling memberikan salam. Itulah tujuan kita. Kemudian juga dalam surah Al-Maidah ayat 2 itu kita disuruh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam permusuhan. Kemudian disuruh oleh Allah, oleh Tuhan, tolong-menolong dalam kebaikan. Ini untuk apa? Untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, menangkal paham ini, pertama harus memahami ajaran-ajaran falsafah Pancasila, memahami undang-undang dasar negara. Insya Allah dengan memahami ini, kemudian memahami masing-masing agama tadi, ajaran agama, tidak ada korupsi, tidak ada bunuh diri, tidak ada menyakiti orang lain, dan akan muncul dalam dirinya itu menyayangi orang seperti menyayangi dirinya. Kita pernah dengar dulu peribahasa orang tua, kalau kita cubit kulit kita, dalam bahasa kain 2 sakit, berarti orang lain juga sakit. Yang kedua, kalau kita
dilempar dengan batu, balas dengan kapas. Luar biasa kalimat-kalimat ini yang perlu kita angkat dalam rangka kita menangkal paham ini. Saya hanya jip saja. Kalau kita pahami ajaran Pancasila, falsafah kita sebagai dasar negara kita, luar biasa. Kemudian memahami ajaran kita masing-masing, insya Allah kita akan aman, damai. Semua akan damai. Nah, dan terakhir, bagaimana kita menjaga ini? Pertama, kita menghargai orang, menghargai pendapat orang. Yang kedua, kita tidak boleh egois, merasa diri benar. Jangan. Nah, semacam ini pemilu pilpres ini. Kita semua bagus, terserah. Kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa di antara mereka yang tiga itu? Ya saja, mana yang terbaik, sudah itulah pimpinan kita. Masa kita lagi ribut dan kemari. Oleh karena itu, saya selaku Mubalik Swastena juga dikenal sebagai Ustadz TVRI, tentu mengajak kita, utamanya anak muda, dalam rangka ini. Pertama, larang-larangan Tuhan dihindari. Narkoba, jangan narkoba. Karena itu juga bisa mengakses ke daripada radikal, adanya itu. Nah, kemudian melahirkan intoleransi karena ada sakit. Sudah apa itu narkoba? Nampak akan rusak kerangka organ dan akal. Sabu-sabu, saling bunuh. Apalagi judi, jerat uang, dongkol istri. Termasuk juga merokok. Apa itu rokok? Merokok otak, kuras ongkos keluarga. Jadi hal yang seperti inilah, bintik-bintik ini yang menyebabkan semua borong jadi radikal dan intoleransi. Apabila dia mabuk, sudah radikal. Nah, karena tidak memahami tentang dirinya sendiri. Demikian barangkali insya Allah kita selamat. Oleh karena itu terakhir sampaikan kata Nabi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhi. Allah akan melindungi, menolong hambanya selama hamba saling baku tolong. Nah, ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najib Habib.